Halo guys, kembali lagi dengan gua Bima. Hari ini kita bakal lanjutin belajar 30 hari dengan Kaggle ya. 30 hari belajar machine learning dengan Kaggle. Nah, sekarang kita udah masuk di hari keempat. Untuk hari keempat ini kita akan belajar tentang booleans dan conditional. Ini booleans ini merupakan salah satu kelas di Python ya, itu bool namanya. Dan di dalamnya nanti kita direpresentasikan dengan true atau false atau benar atau salah gitu. Nah, dengan mempelajari boolean ini nantinya diharapkan kita bisa implementasikan gitu ya untuk belajar conditionals. Oke, langsung aja kita masuk dulu nih. Ada tutorialnya dan juga ada exercise-nya. Untuk tutorial dan exercise-nya ini diambil dari lesson ketiga Python course-nya Kaggle. Yuk, masuk aja. Siapin dulu dua-duanya. Ya, jadi ini dia Python course lesson ketiganya tentang booleans dan conditional. Pertama, apa sih itu booleans? Nah, tadi udah sempat disinggung ya. Booleans itu merupakan salah satu tipe variabel yang namanya bool. Nah, isinya bool itu hanya ada true and false, yaitu benar atau salah. Gitu. Jadi ini misalkan ya, x sama dengan true. Ketika kita print x, ya udah namanya isinya adalah true dan namanya adalah bool, nama kelasnya gitu ya ketika kita print type-nya. Selanjutnya di sini diberitahukan kalau misalkan kita memberikan suatu nilai variabel gitu ya, daripada menuliskan true or false-nya, biasanya ini akan berkaitan dengan operator-operator boolean. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini ada operasinya ya. A sama dengan B, itu artinya A sama dengan B, berarti kan nanti dia akan ngecek nih A sama B ini equals atau sama apa enggak gitu. Kalau sama ya dia akan kasih jawaban true, kalau nggak sama ya false gitu ya. Sama juga kayak yang di bawahnya itu less than, ini akan bandingin A kurang dari B, lalu A kurang dari sama dengan B, lalu kalau ini A tidak sama dengan B ya. Nah, penulisan tidak sama dengannya menggunakan tanda seru kemudian sama dengan. Nah, lalu ada ya biasa ya lebih besar sama dengan. Nah, operasi-operasi inilah yang nanti biasa kita gunakan untuk membentuk kondisional gitu. Ketika kita mau membandingkan dua buah nilai. Lanjut. Di sini dikasih contoh nih. Misalkan ada sebuah fungsi gitu ya yang diberi nama can run for president dengan age sebagai atributnya. Inti dari fungsi ini adalah ingin ngecek nih apakah sudah cukup belum umurnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Nah, kalau di sini umurnya adalah 35 tahun minimalnya. Jadi ada syarat 35 tahun, ketika seseorang kurang dari 35 tahun berarti belum bisa gitu ya. Kalau udah lebih dari 35 tahun, silahkan mencalonkan diri. Pemakaiannya seperti ini. Print can a 19 years old run for a president, kemudian dipanggil functionnya can run for president 19. Begitu juga di bawahnya dia ngecek yang 45 tahun ya. Dan jawabannya ketika 19 ya dia false. Kalau 45 dia true. Karena memang di sini yang dibandingkan adalah age tadi ya. Age-nya apakah lebih besar sama dengan 35? Ya, kalau 19 jelas di bawahnya kan. Makanya dia keluarnya false. Kalau 45 di atasnya dia jadi true. Seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa gunakan untuk membandingkan ya. Mana variabelnya mau dia misalkan kalau integer dengan float itu akan sama dengan, tapi ketika kita bandingkan string dan float ya. Kita bandingkan string dengan integer itu jawabannya akan false. Nah, dia nggak sama sebenarnya teks dengan numerik ini. Lalu operator-operator perbandingan tadi itu juga bisa dikombinasikan nih dengan operasi aritmatik yang kemarin kita sempat pelajarin ya. Misalkan ini ada sebuah fungsi untuk ngecek apakah suatu bilangan itu bilangan ganjil, yaitu def is odd dengan argumen sebuah angka. Nanti dia akan return sebuah angka dimodulus dengan 2 kalau lebih dari
hasilnya itu sama dengan ya, bukan lebih dari. Kalau hasilnya itu sama dengan 1, artinya dia bilangan ganjil. Nah, misalkan kalau kita kasih 3 modulus 2 sisanya 1 ya ganjil ya. Kalau kelipatan 2 kan genap nih, misalkan kayak 2, 4, 6, maka dia hasilnya nggak akan 1, hasilnya akan 0 ya. Makanya dia akan return false. Nah, contohnya nih, is 100 odd? Jawabannya false dong, karena kan 100 dibagi 2 nggak ada sisanya ya, dia habis 50 dibagi 2 kan. Sedangkan kalau is minus 1 odd ya udah jelas, minus 1 dibagi 2 dia ada sisanya sama dengan 1 gitu. Jadi true jawabannya. Nah, ini diingetin ketika membandingkan gunakan double sama dengan ya. Jadi sama dengannya 2 kali bukan 1 doang gitu. Contohnya jika kita tulis n sama dengan 2, artinya kita membandingkan n dengan 2. Tapi kalau kita nulisnya n sama dengan 2, artinya kita memberikan nilai n dengan isinya adalah 2. Gitu. Itu yang perlu jadi catatan. Nah, sekarang kita bakal coba lihat lagi salah satu pengembangan dari boolean tadi ya. Setelah tadi kita lihat operator, sekarang kita lihat ada untuk mengkombinasikan gitu. Kalau kita punya beberapa kondisi yang harus dikombinasikan. Di sini ada beberapa tambahan seperti and, or, atau not. And yaitu dan, or itu atau gitu ya. Not itu bukan. Nah, ini kita bisa gunakan di operasi boolean tadi. Misalkan tadi kita punya fungsi can run for president gitu ya. Ini ada umur. Tadi kan kita pakai umur aja ya. Sekarang ada tambahan lagi is natural born citizen, atau apakah dia natural born gitu ya, orang asli sana lah, seperti itu misalkan ya. Nah, syaratnya untuk bisa mencalonkan diri dia harus natural born and dan juga umurnya lebih dari 35. Jadi kalau kita misalkan lihat di sini ada n, dua-duanya harus saling terpenuhi. Nggak boleh salah satunya tidak terpenuhi. Kalau salah satunya nggak terpenuhi ya hasilnya akan false gitu ya. Contohnya can run for president 19, true gitu ya. Di sini true-nya udah true, berarti tinggal ngecek 19-nya nih. 19-nya apakah lebih besar dari 35? False dong. Jadi false dan true ketemunya adalah false. Karena dua-duanya harus true ya kalau mau menghasilkan nilai true. Yang kedua, umurnya 55 tapi dia bukan natural born citizen. Yang ininya udah true tapi yang ininya false ya, tetap false hasilnya. Nah, untuk yang terakhir baru nih 55 nih, lebih dari 35 dan is natural born citizen-nya true. Hasilnya adalah true. Seperti itu ya untuk konsep n. Dan ya, ini kita bisa lihat lagi nih. Can you guess the value of expression? True or true and false. Nah, ini kira-kira apa? Kalau lihat di sini true and false, ini hasilnya akan false, tapi kita punya or, jadi true or false, ya hasilnya akan true. Kita cek. Nah, benar kan? Yang perlu jadi perhatian adalah ketika kita punya serangkaian gitu ya, rentetan kondisional yang mesti dicek, dan ada and or gitu kombinasinya, dan juga ada not nanti. Yang perlu dievaluasi pertama atau yang dilihat pertama adalah and, baru kemudian or. Itulah tadi di sini. Kenapa dia hasilnya true? Karena kita lihat dulu true and false gitu ya. Hasilnya akan dapat false, tapi selanjutnya adalah true or false. Nah, kalau or, bedanya ketika salah satu sudah terpenuhi, ada yang true maksudnya, dia hasilnya akan true. Nah, kebalikannya, kalau tadi kita evaluasi or-nya dulu, true or true, hasilnya true, and false. True and false, hasilnya false ya. Kalau kita evaluasinya urut seperti tadi. Cuman yang di sini kita akan selalu evaluasi n-nya dulu, si Python akan evaluasi n-nya dulu baru si or-nya. Kemudian di operasi ini, operasi and or gitu ya, kita juga bisa manfaatkan dengan menggunakan kurung gitu, parenthesis, untuk memaksa dia untuk memprioritaskan mana dulu yang mau kita bandingkan, kayak gitu sih. Misalkan nih ada yang menarik panjang banget nih, prepare for weather sama dengan have umbrella, or rain level kurang dari 5 and have good,
or not rank level lebih besar dari 0 and is workday gitu ya. Kompleks lumayan. Nah, cuman kita lihat satu-satu nggak apa-apa. I'm trying to say that I'm safe from today weather. Ya, jadi dia akan prepare dengan kondisi hari ini jika saya punya payung gitu ya. Atau hujannya nggak terlalu besar dan saya punya hoodie gitu ya. Jadi gerimis-gerimis aja tapi punya hoodie. Dan or not rain level lebih besar dari 0. Oke, rain level besar dari 0 di not berarti ya nggak hujan, and is workday gitu. Kalau dilihat di sini misalkan berarti kan ini akan dicek satu-satu ya. Not itu akan pertama, not rain level lebih besar dari 0 berarti rain levelnya kurang dari 0 gitu ya. Dan it's baru habis itu kerjain n-nya, baru habis itu or-nya. Nah, untuk apa ya? Untuk memaksa supaya tidak seperti itu dan supaya lebih mudah dibacanya, biasanya akan dibantu dengan adanya kurung ya. Contohnya ini. Rain level kurang dari 5 and have hood gitu ya. Ini kan kondisi yang kedua. Oke, ini digabungin dulu. Baru kemudian ada if I have an umbrella, or baru di sini tadi ada or-nya. Kemudian ada or lagi. Rain level lebih besar dari 0 and is workday. Oke, unless it's raining and it's workday. Ya, untuk ngebantu lagi kita juga bisa kasih double parentesisnya di sini. Jadi dia akan bandingin ini dulu, baru bandingin yang ini, baru digabungin dengan if umbrella supaya terbentuk 3 level seperti ini gitu ya. Dan finalnya seperti ini. Supaya lebih mudah dipelajari dan lebih enak lebih enak dibaca kali ya. Bisa dibikin multi-line ya. Prepare for weather sama dengan have umbrella or rain level kurang dari 5 and have hood. Itu kondisi yang kedua tadi ya. Or not rain level lebih besar dari 0 and is workday gitu. Ini baru hasil benernya. Nah, sekian tadi untuk yang booleannya. Sekarang kita bakal masuk ke conditionals-nya. Di conditional ini kita akan berkenalan nih dengan keyword seperti if, elif, dan else. Ya, simpelnya adalah if itu jika, elif itu jika lainnya, gitu ya. Jadi kalau ini if-nya udah terpenuhi ya udah, kalau enggak ya opsi lain dari jika, kemudian selain jika-jika tadi, kayak gitu lah ya. Langsung aja lihat contohnya biar nggak pusing. Misalkan ini, def inspect x, ini tujuannya adalah melakukan inspeksi terhadap nilai x gitu ya, ngecek nilai x. If x equals to 0 atau x sama dengan 0, print x is 0. Tapi kalau misalkan dia nggak sama dengan 0, dia akan cek apakah dia lebih besar. Kalau lebih besar, nanti harus print positif. Kalau misalkan nggak terpenuhi lagi, apa sih kondisi lainnya? Kondisi lainnya berarti apakah dia kurang dari 0, print x is negative. Kemudian kalau nggak terpenuhi tiga-tiganya akan keluar is unlike anything I've ever seen. Iyalah ya. Misalkan suatu angka opsinya kan dia lebih besar dari 0, sama dengan 0, lebih besar dari 0 atau kurang dari 0 ya. Nggak mungkin yang nggak ada di tiga-tiganya. Makanya di sini ditulis is unlike anything I've ever seen. Kalau misalkan sampai lewat dari 3 kondisi yang tadi. Oke, contoh implementasinya. Misalkan inspect 0. Artinya dia akan ngecek 0 nih. Ya kan? Masuklah ke 0. X apakah sama dengan X-nya apakah sama dengan 0? Artinya 0 equals to 0. Yes, betul ya. Nah, kita masukin 0. Makanya keluar di sini 0 is 0 gitu ya. X-nya di print dan ditambahin is 0. Yang kedua, minus 15. Kalau kita ikutin lagi nih, if x sama dengan 0, enggak ya, lewat. If x lebih besar dari 0, enggak juga, lewat lagi. If x kurang dari 0, minus 15, dia kurang dari 0. Makanya, masuklah ke print. X atau minus 15 is negatif. Kayak gitu. Jadi, dia akan dicek berurutan gitu, dari yang paling atas dari if-nya, lalu ke elif
Kalau misalkan nggak terpenuhi semua baru masuk ke else-nya. Cuma di contoh ini kayaknya kalau kita masukin bilangan nggak akan ketemu di else-nya ya. Oke, kecuali dia bukan bilangan sih. Harusnya kayak gitu. Next, kita lihat contoh lainnya. Nah, sekarang ada fungsi lagi. Di sini function dengan argumennya adalah x gitu. Jika x-nya lebih besar dari 0, print only print when x is positive, titik koma x sama dengan x. Gitu ya. Also only print when x is positive, x sama dengan koma x. Print always printed regardless of x value. Nah, apa yang terjadi ketika kita masukkan f dengan argumen 1? Dia akan lihat nih, apakah x-nya lebih besar dari 0? Yes, benar. Maka dia akan print ini. Makanya keluarlah ini, only print when x is positive dan also only print when x is positive. Kemudian selesai ya, dia akan keluar dari white space-nya tadi, dari indent-nya, kembali ke sini. Jadi ini fungsi kondisionalnya itu yang ada di dalam titik 2 ini sih sebenarnya. Kalau kemarin ingat fungsi kan, fungsinya juga yang ada bagian dari fungsi itu yang di dalam atau setelah ada apa ya? Setelah ada tab-nya ya, indentansinya seperti itu. Sama juga dengan conditional if. Makanya ketika ini selesai dia akan kembali ke sini dan dia akan print lagi always printed. Makanya untuk F1 keluarlah 3 baris yang ini. Nah, untuk yang F0 ketika dia masuk di sini, apakah X lebih besar dari 0? Enggak ya, karena X kan sama dengan 0. Makanya yang ini akan dilewatin nih 2, pindah ke yang ketiga aja. Kayak gitu. Next, ada Boolean conversion. Contohnya kemarin ada fungsi int dan kurung gitu ya. Ini akan merubah jadi integer. Lalu float, ini akan merubah jadi float. Di sini juga punya bool, dia akan merubah jadi bool gitu ya. Seperti apa implementasinya? Nah, ketika kita pakai fungsi bool untuk angka 1 atau all numbers are treated as true expect 0. Artinya berapapun bilangan yang kita masukkan dia akan hasilnya true ya. Kalau 0 itu akan hasilnya false. Sama dengan untuk string, atau kalau kita masukin apa sih, teks gitu ya, ada isinya, itu dia akan dianggap true. Kalau dia kosong kayak gini nih, itu akan dianggap false. Ya, ini makanya hasilnya true false seperti itu ya. Lalu di sini kita juga bisa menggunakan if lagi nih. Misalkan if 0.2 print 0, elif spam.2 print spam. Ini bisa langsung buat ngecek ya. Misalkan if 0 berarti false ya pasti kan. Jadi dia print 0. Kalau ini elif spam dia udah pasti true. Makanya dia print spam gitu. Kalau ini tadi kan kita konversi dia jadi boolean ya. Kalau misalkan langsung seperti ini. Jadi yang masuk adalah yang bawah nih. Makanya outputnya adalah spam. Nah, sekian untuk materinya tentang booleans dan kondisional. Selanjutnya kita akan masuk ke hands-on. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai booleans dan kondisional, boleh tulis saja di kolom komentar. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Nanti kita bisa jawab mudah-mudahan. Oke, lanjut ke exercise-nya. Ya, ini exercise-nya tentang ya booleans dan kondisional tentunya ya, masih berkaitan. Kita seperti biasa nyalain dulu. Lalu kita lihat pertanyaan pertama. Many programming languages have sign available sign ya, sorry bukan sign, ngawur. Have a sign available as a built-in function. Python doesn't, but we can define our own. Oke. Nanti kita bakal bikin sebuah fungsi di sini yang namanya sign.
dimana dia akan menerima argumen angka dan memberikan output -1 kalau negatif. Kalau itu positif itu nilainya 1, kalau dia 0 nilainya 0. Nah, ini kita bakal aplikasikan fungsi dan juga kondisional tadi ya, dan tentunya ada boolean di situ buat ngecek. Ya langsung aja. Def sign, kita diminta bikin fungsi namanya sign dengan outputnya numbers gitu ya, dengan argumennya numbers. Isinya adalah kita cek kalau dia negatif itu -1, kalau dia positif itu 1, kalau 0 itu 0. Oke, berarti di sini kita bisa pakai if numbers kurang dari 0 ya tentunya, maka kita return dia -1. Oke. Nah, lalu kalau misalkan next-nya ya kita pakai elif bukan numbers, ini harusnya ini. Karena kita cuma masukin 1 aja. Number lebih besar dari 0, dia akan return 1. Lainnya kita return 0. Ya, bisa tinggal kita cek. Oh sorry, ini harusnya diginiin juga. Nah, correct ya, udah bener ya. Jadi si fungsi sign ini dia bakal ngecek sebuah angka, kalau dia kurang dari 0 artinya dia -1, lebih besar dari 0 dia akan dapat 1, kalau lainnya ya tentunya 0 ya buat ngebandingin ya, atau kalau mau ditulis juga boleh di sini returnnya 0. Oke, kalau kita lihat solusinya ya ini hanya beda urutannya aja, tapi poinnya sama, jadi akan selalu baca dari atas lalu ke bawah-bawah. Next, we have decided to add logging to our toSmash function from the previous exercise. Nah, di sini mau dikasih logging ke fungsi yang kemarin udah sempat kita bikin, yaitu toSmash ini ya. Perintahnya adalah return the number of candies. Ini sama nggak ada yang berubah. Hanya di sini ditambahin ini aja nih, print splitting total candies gitu kan. Kita coba jalanin. Oke, misalkan nih 91 ya, splittingnya akan ditulis nih loggingnya, ada splitting 91 candies, lalu returnnya adalah 1. Jadi 1 ini yang bakal dihancurin kan. Nah, ini ada tambahan nih. What happen if we call it with total candies sama dengan 1? Splitting one candies equals to 1. Nah, keluarlah masalah di sini, yaitu grammar. Kalau 91 ya benar ya, dia jamak gitu kan, candies. Tapi kalau 1 masa keluarnya candies juga. Tentunya maunya single atau singular gitu ya. Jadi ya jadi splitting one candy gitu kan, bukan candies gitu. Oke. Nah, di sini kita diminta memperbaiki urusan grammar tadi. Tentunya kita bisa manfaatkan kondisional dong ya. Kita bisa cek gitu kan. Kalau dia 1 gitu ya, baru keluarnya candy. Kalau dia lainnya, keluarnya candies. Oke, let's try. Di sini berarti kita bisa masukin aja if total candies, kita pakai equal 1 aja ya. Then print ini ya. Jadi candy tapi. Nah, selain ini kita bisa langsung masukin else di sini. Printnya candies dan return total candies mod 3. Oke. Kita coba sekarang. Splitting 91 candies, lalu splitting one candies.
dan 1. Ya ini satu-satu lah kita jalanin. Misalkan yang 91 dulu outputnya 1, lalu yang 1 ya outputnya sama-sama 1 tapi jadi candy. Ya kita cek contoh sampel outputnya. If ya sama ya, if total candies equal to 1, ya ini langsung dia splitting one candy. Kalau kita masih masukin nggak ada masalah, sama aja. Lalu total candies, lalu print splitting total candies. Oh oke. Ini ada contoh lain gitu cara penyelesaiannya. Dibanding kita gunakan if seperti ini, kita juga bisa berikan if seperti ini. Jadi misalkan print splitting, total candies, candy gitu ya. If total candies sama dengan 1 lainnya, candy ini dia akan diganti dengan candies. Ini salah satu beda metode aja sih sebenarnya. Bisa kita coba apakah hasilnya sama gitu. Kita copy dulu ini. Kalau copy ini berarti kita ganti di sini. Kita komen aja. Loh gini. Nah, hasilnya sama ya. Dengan opsi yang pertama tadi. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga ya. Ini tadi ngomongin tentang weather atau cuaca ya. I said that I'm safe from today's weather if pertama kita punya payung, kedua itu hujan nggak terlalu deras tapi kita punya hoodie, ketiga masih oke, kecuali ini hujan dan ini hari kerja. Jadi dia berharap hujan dan di hari kerja dan dia merasa itu oke gitu ya. Nah, si penulis logic ini dia bilang ada bugnya gitu kan, can you find it? Jadi kita tugasnya adalah mencari bugnya ada di mana untuk membuktikan bahwa prepare for weather ini buggy. Contohnya dia harusnya return false tapi kebalik, dia return false tapi seharusnya dia return true, atau dia return true padahal dia seharusnya return false. Nah, don't change this code, only our goal is just to find the bugs, not to fix it. Oke. Tugasnya di sini nyari bug-nya ya, bukan memperbaiki gitu kan. Yang harus menghasilkan nilai false di sini. Nah, oke, ini kalau dijalanin kosongan gini dia return-nya true ya. Sekarang tugas kita adalah gimana caranya mendapatkan output false. Nah, untuk dapat output false, kita harus, kalau n tadi ya, kalau n artinya salah satunya dia false, dapat nilai false. Kalau or, dua-duanya harus false. Oke. Jadi artinya kalau kita mau dapat nilai false di sini, karena ini ada beberapa or ya, kita bisa coba dari sini dulu. Misalkan false have umbrella-nya kita rubah jadi false ya. Lalu rank levelnya kurang dari 0, and have food-nya ini kita juga rubah jadi false. Lalu is workday-nya kita bikin true aja dulu, nggak apa-apa. Kita cek hasilnya masih true. Nah, harusnya di sini kita coba rubah jadi false. Hasilnya false gitu. Kita lihat penjelasannya. One example of failing test case is, jadi udah ya, ini kita udah dapat false-nya. Gimana caranya nge-generate nilai false dari sini dengan kondisi punya payung, nggak punya payung, atau rank levelnya kurang dari 5, yes, rank levelnya kurang dari 5, dan punya hoodie, nggak punya hoodie. Artinya di sini udah kita dua kondisi ini nggak terpenuhi ya, karena or-ornya itu. Nah, kita tinggal lihat di kondisi ketiga. Misalkan rank levelnya lebih besar dari 0, enggak gitu ya, tapi jadi reverse gitu kan, jadinya false, jadinya true. Tapi di sini ada n lagi, is workday false, ya dia jadi false, akhirnya false juga outputnya terakhir. The key problem is that Python implicit parenthesis the last part as gini.
not rank level lebih besar dari 0 and is workday. Harusnya nggak kayak gini, harusnya kita kasih not rank level lebih besar dari 0 and is workday. Ya itulah penjelasannya. Kalau teman-teman bingung nggak apa-apa, bisa tulis saja di kolom komentar. Mungkin nanti suatu saat kita bisa jelaskan lebih detail lagi mengenai yang payung-payung ini. Next, nomor 4. The function is negative below is implemented correctly. It returns true if the given number is negative and false otherwise. Oke. Di sini ada fungsi yang namanya is negative dan implementasinya ketika itu benar itu akan return true kalau misalkan angkanya negatif. Kalau misalkan dia angkanya positif ya dia returnnya akan false gitu ya. However, it's more verbose than it needs to be. We can actually reduce the number of lines of code in this functionality by 75% while keeping the same behavior. Oke. Harusnya kita bisa bikin dia lebih efisien gitu dengan memotong line of code-nya. See if you can come up with an equivalent body that use just one line of code. Artinya di sini kita diminta membuat ya fungsi dengan output yang sama tapi cuman dalam satu line aja ya. Oke, jadi di sini kita punya sebuah fungsi ya yang namanya is negative number gitu kan. Jadi nanti dimasukin suatu number dan kita perlu ngecek apakah dia negatif atau enggak. Dan tugasnya adalah kita rubah yang tadinya fungsinya seperti ini jadi cuman satu baris aja ya. Dan gimana caranya? Ya simple, kita tinggal return aja dia. Karena ini udah langsung true or false dan dua pilihannya, kita bisa langsung cek aja return number kurang dari 0 tanpa harus tulis return true else return false. Karena ketika kita tulis seperti ini dia udah secara langsung kan ngecek numbernya apakah kurang dari 0. Kalau true ya dia dapat true, kalau false dia dapat false, otomatis kayak gitu. Dan kita cek korek ya, bener memang kayak gini kan. Kita coba lihat juga solusi dari mereka. Oh oke, sama berarti sudah pas dengan yang diinginkan. Lanjut nomor 5. The boolean variable ketchup, mustard, dan onion represent whether a customer want a particular topping on their hot dog. We want to implement a number of boolean function that correspond to some yes or no question about the customer order. For example, def onionless, return not onion. Want all topping, bla bla bla. Pas. Oke. Di sini kita diminta bikin suatu fungsi gitu ya, yang nanti ngecek apakah sebuah pelanggan itu mau pakai kecap, pakai mustard, atau pakai onion, atau nggak mau pakai semuanya gitu ya. Contohnya di sini namanya onionless atau nggak pakai nggak pakai bawang gitu kan, bawang bombay. Jadi ketika onionless, ini kecap, mustard, dan onion, nanti dia return not onion gitu, nggak pakai onion. Nah sekarang gimana caranya kalau dia mau semua topping? Return wants all topping. Artinya di sini kita harus memastikan semuanya terpenuhi dong. Nah apa sih yang bisa kita gunakan untuk memastikan itu terpenuhi dan itu baru hasilnya true? Ya kita bisa pakai AND operation tadi kan, tinggal kita tulis aja ketchup and mustard and onion, cek ya udah bener. Jadi ini harus dipastikan tiga-tiganya true baru bener, wants all topping. Kalau salah satunya ada yang dapat nilai false ya nggak bisa dapat semua topping kan, karena hasilnya akan jadi false. Seperti itu kita lihat ya bener, sama ya yang kita tuliskan juga tadi ya. Selanjutnya fill in the body to match the English description in the docstring. Ya. Nah, sekarang untuk yang 5B kita diminta kebalikannya, wants plain hotdog. Kalau tadi kita mau semuanya harus ada kecap, mustard, dan onion, sekarang plain artinya nggak pakai kecap dan nggak pakai mustard dan nggak pakai onion. Ya, simple ini aja sih harusnya. Return not ketchup and not mustard and not onion.
Nah, benar ya. Nah, tapi ini ada tambahan nih, ada tambahan opsi solusi. Kita bisa juga kasih notnya di luar gitu ya, tapi di dalamnya ini ketchup or mustard or onion gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai NOR kan harus jadi, kalau kita pakai OR harus false semua ya. False, baru nanti dibalikin jadi true gitu. Kalau ini not ketchup, not mustard, not onion gitu ya. Jadi ya itu opsi selanjutnya. Kita juga bisa pakai yang ini. Oke, next 5C, kita cek dulu docstringnya. Di sini kita diminta mengecek ya customer mau ketchup atau mustard, tapi nggak dua-duanya. Nah, ya udah kita coba masukin ya. Yang harus dipenuhi adalah ketchup and not mustard gitu kan, atau mustard and not ketchup, balikannya. Oh benar, oke, kita cek solusinya sekarang. Ya sama ya, jadi intinya adalah dia akan ngecek ketchup tapi nggak mustard ya, dan not mustard. Ini dia harus N di sini, dan opsi keduanya adalah mustard and not ketchup. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Selanjutnya nomor 6 nih, hot lagi cabe-cabean. We have seen the calling bool on an integer return false, it's equal to 0 and true otherwise. What happen if we call integer on a bool? Oke, apa yang terjadi kalau kita cek integer ke boolean value? Does the customer want exactly one topping? Okay. Can you take advantage of this to write a function that corresponding to the English sentence? Does the customer want exactly one topping? Berarti hanya salah satu topping aja. Oke, di sini kita bakal manfaatin fungsinya integer berarti ya. Kalau kita harus punya satu topping doang, artinya ini nggak boleh semuanya ya. Kita bisa manfaatin transformasi nih. Jadi yang tadinya true or false kita bisa convert dia jadi 0 dan 1 gitu kan. Dan ya udah, berarti artinya kalau cuma mau satu ya dijumlahin harus 1 gitu kan. Itu yang mau kita coba lihat prinsipnya. Kita coba return integer ketchup plus integer mustard plus integer onion. Ini semua kalau dijumlah harus 1. Kalau nggak 1 berarti ya lebih dari 1 topping gitu ya. Kita cek. Oh benar. Integer mustard, integer onion. Oh oke. Dan di sini integernya sebenarnya nggak perlu ya. Kita bisa hapus juga sih. Dia udah akan langsung ketika ada operasi penambahan, dia udah akan langsung identifikasi. Oke, berarti true-nya akan dapat nilai 1, false-nya akan dapat nilai 0, dan dia akan jumlahin juga, dan tetap sama-sama hasilnya true. Alright, itu dia untuk soal wajibnya di sini. Tapi ini ada satu opsional lagi, ada cabe-cabean lagi. Ayo kita cobain aja supaya dapat tambahan latihan. Not now, sorry bro. In this problem we'll be working with simulated version of blackjack. Oke, mainan blackjack nih, seru kayaknya. In this version there is one player who you will control and a dealer. Ya. Oke, panjang, main. Kita lihat dulu. Kita jalanin satu-satu. The player is dealt 2 face card. Ya, ini dia step permainan blackjack kalau yang nggak tahu. Jadi tiap orang akan dikasih 2 kartu ya, ambil 2 kartu. Lalu dealer akan buka kartunya 1, gitu ya. Nah, si player ini bisa minta ke dealer, minta kartu tambahan dibuka gitu kan. Tapi ketika gini, jadi goalnya adalah nyari angka 21 yang dinamain blackjack gitu ya. Kalau dapat angka 21 dia menang.
Kalau dia lebih dari 21, dia udah kalah gitu. Over gitu kan. Kalau kurang dari itu, nanti dia akan bandingin nih. Siapa yang bakal dapat angka paling tinggi? Apakah dari dealernya atau dari kitanya? Gitu. Dan ketika misalkan angka yang di dealer itu lebih besar dari 21, ya player yang menang. Nah, kita juga sama kayak gitu ya. Nah, ini dikasih rules lagi, Jack, Queen, and King nilainya 10, S nilainya boleh 1 atau boleh 11, tergantung nanti kartunya ya. Nah, contohnya di sini, misalkan ada orang yang punya As dan angka 8, dia totalnya jadi 19. Tapi kalau ada yang punya As dan 88, Asnya berubah jadi 1, jadi 8 tambah 8 tambah 1, totalnya 17. Menarik nih. Di sini kita bakal bikin fungsi yang tujuannya adalah merepresentasikan player decision making strategy. We provide a very unintelligent implementation below. Oke, jadi udah ada sampel unintelligent menurut dia, tapi kita coba lihat. Fungsinya adalah should hit, artinya apakah kita perlu bilang hit, gitu ya. Atau nggak perlu bilang hit, kayak gitu. Nah, ini kita baca dulu sebentar ya. Return true if the player should hit, atau request another card given the current game state. False if the player should stay. When calculating a hand total value, we count S as high with total 11. If doing so, doesn't bring the total above 21. Otherwise, we count them as low with value 1. For example, if player hand As 7, itu akan dihitung 11 tambah 1 tambah 1 tambah 7. And therefore, set player total 20. Player low access sama dengan 2, player high access-nya jadi 1. Ya, karena misalkan kalau Asnya itu pakai 11 semua, ya udah jelas lebih gitu ya. Jadi kalau kasusnya kayak gini, dia bisa pakai Asnya sebagai low value, dan juga bisa dikasih 1 yang sebagai value juga, karena dia masih di total masih 20 kan. Returnnya false. Very conservative agent always stick with the hand of 2 cards that they are dealt. Jadi ini defaultnya, pokoknya selalu nambah kartu aja gitu ya. Kebalikan, returnnya selalu false. Jadi nggak mau minta tambahan kartu lah intinya. Dapatnya kartu apa ya udah, nggak minta tambah terus. Di returnnya selalu false. Oke, ini ada simulasi, kita coba. Player start with 8 NQ, totalnya 18. Dealer start with 4. Player turn, playernya stay, nggak mau nambah kartu karena tadi false ya. Dealer hits and receive Q, totalnya jadi 14. Dealer hit lagi and receive C, totalnya jadi 24. Lebih dari 21, kita menang gitu kan. Seru juga ini ya. Nah, kalau kita running lagi coba misalkan. Ini udah apa ya? Udah di randomize gitu ya. Jadi kayak misalkan sekarang player dapat angka 5 dan juga J, totalnya jadi 15. Karena 2 kartu pertama harusnya nggak mungkin kita dapat lebih dari 21 ya. Misalkan paling besar apa sih? As tadi dapat 11, lalu kartu kedua misalkan J dan King dapat 10. Artinya itu udah 21. Di bawah itu ya udah nggak mungkin kan. Kalau dapat 2 S, artinya dia 1 pasti akan jadi nilai besar, 1 jadi nilai kecil. Artinya 11 tambah 1 jadi cuma 12. Nah, itulah makanya disimulasikan di sini kalau player always stay. Contohnya gini. Dealernya tapi dia hit gitu ya. Dia hit dan dapat angka 10. Jadi total dia 17 dong.
gitu ya. Alhasil kita kalah, dealernya win. Nah sekarang disimulasiin lebih dari gamenya, disimulasiin 50.000 kali. Kita lihat dari 50.000 kali dengan strategi kita always stay gitu ya, kita hanya menang 19.000 kali dari 50.000, artinya 38%. Kita coba running lagi. Ya udah mendekati normal, jadi dia udah jatuhnya di sekitar 38% lah untuk metode tadi gitu. Walaupun mungkin jumlah menangnya beda-beda tipis, tapi range-nya masih 38%. Artinya kita masih kalah jauh dari agen kan kalau kita pakai strategi itu doang. Nah, sekarang kita coba nih. Kita coba tuning. Kita coba baikin nih strateginya. Kita coba baikin strateginya. Apa yang bisa kita lakukan? Misalkan, kita introduce risk juga ya. Jadi kadang kita bisa kalah, kita bisa menang. Tapi kita bisa coba misalkan kalau angka kita masih di bawah berapa ya? Di bawah 15 kali ya. Kita minta kartu gitu. Kita coba aja. Nah ini ya tadi kalau misalkan gini kita masih 37.9. Ini kita coba-coba juga sih, nggak apa-apa. Tanpa ada yang kompleks-kompleks gitu. Jadi misalkan if player total equals to 15, return ini aja, return true kalau misalkan player total equals less than ya, kurang dari 15, kita minta tambah kartu. Naik kemungkinan menang kita, saudara-saudara, dari 38 jadi 41. Gimana kalau misalkan kurangnya dari 16 deh? Masih sama di situ. Kalau di 19 ya makin turun justru ya. Ini kebodohan nih, udah tinggal tipis-tipis, ngapain minta kartu. Boleh kalau kita taruh di sini kurang dari 20 gitu kan. Tambah jatuh lagi. Nah, tadi kita 15 ada di angka 41. Kalau misalkan kita turun lagi, ya kita lihat. Ini main random aja nih. Misalkan kalau di bawah 10 gitu dapat 5 sama 5. Masih segini. Kalau 11 tadi kita udah mulai dapat angka bagusnya sih sebenarnya tadi ya. Ya udah, kita bisa taruh di 13. 41.5. 41.5 kalau 14. 42. Kalau 15 tadi udah paling tinggi ya kayaknya. 43 ya. 41. Oke. Jadi sederhananya kayak gini aja. Kalau misalkan kita dapat less than 14, kita selalu minta tambah kartu. Dan itu kita dapat 40% ya, walaupun masih belum total. Mungkin teman-teman punya solusi yang lebih menarik untuk ini. Bisa tulis di kolom komentar dan ya kita lihat berapa yang teman-teman dapat. Ini tadi kita pakai cara bodoh-bodohan aja gitu, coba-coba aja. Kalau kartunya di bawah 14, dia selalu ambil. Kalau enggak ya udah kita hit aja, kita false aja. Gitu ya. Balikin lagi 14. Oke, jadi udah selesai nih harusnya. Sekian dulu untuk materi hari keempat. Sampai ketemu lagi di materi hari kelima ya. Kalau kalian merasa videonya bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan juga kalau misalkan ada yang bisa diimprove lagi, jangan lupa klik dislike dan kasih komentar kalian apa yang perlu diimprove. Terima kasih.